Siapa yang hari ini lupa sholat subuh? Ada? Enggak ada. Semuanya sholat subuh, luar biasa. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dipimpin sama kakak kita yaitu Sabir. Boleh Sabir ke depan? Duduk rapi, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Berdiri. Indonesia tanah airku, penuh padamu. Di sanalah aku berdiri dan memandumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. silakan duduk kembali. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tayangkan video dulu. Jadi nanti diperhatikan videonya ya. Kira-kira video apa yang mau diputar Bu Eli ya? Wih, apa ya? Apa? Siapa yang pernah lihat makanan ini? Ada yang tadi pagi ini sudah makan ini? Wah, luar biasa. Silakan simak videonya dulu.
bisa segera sembuh. Amin ya. Nah sekarang tadi sudah menyimak video yang Ibu tampilkan di layar. Tadi videonya tentang apa itu? Nasi goreng. Bikin nasi goreng apakah langsung jadi nasi goreng atau tidak? Apa dulu yang harus kita lakukan kalau kita mau buat nasi goreng? Yang pertama apa dulu yang harus kita lakukan? Dari video itu. Menghaluskan bawang, bumbu-bumbu ya. Siapa tadi yang menyimak bumbunya apa aja tadi itu? Angkat tangan. Yang menyimak tadi bumbunya, boleh angkat tangan? Ayo, siapa? Yang menyimak tadi bumbunya apa aja? Nah, kelompok sini, bumbunya apa aja tadi? Kaldu jamur, kecap. Yang lainnya? Sekarang kelompok sini nambahin apa lagi? Bawang apa? Bawang putih, bawang merah, cabai, terus garam. Kelompok sini apa lagi yang belum? Sudah semua disebutkan tempatnya. Nah, sekarang Ibu tanya, tadi berarti kita kalau kita membuat nasi goreng itu perlu langkah-langkah atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu. Kalau seandainya masaknya nasi gorengnya nasinya langsung dimasukkan dulu, kira-kira jadi nasi goreng atau tidak? Tidak. Kenapa tidak jadi nasi goreng? Jadi nasi putih benar. Jadi dia harus punya langkah-langkah. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus dengan urutan dan langkah-langkah yang benar. Kalau tidak benar berarti akan jadi nasi goreng atau tidak kalau itu langkahnya tidak benar tadi? Tidak. Berarti kita harus melakukan segala sesuatu dengan langkah-langkah yang benar atau secara urut dan sistematis. Jadi tahu nggak langkah-langkahnya bikin nasi goreng? Ada nasinya dulu baru minyaknya. Minyak dulu apa baru nasi dulu? Oh, minyak dulu baru nasi dulu. Berarti dia tahu langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Sekarang setelah kita putarkan, ada nggak yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Nah, sekarang ini yang akan kita ada nggak yang mau bertanya sebelum dibuka materi hari ini? Nah, boleh. Kode itu apa, Bu? Oh, baca dari sini ya. Coding dan kecerdasan artifisial ini yang akan kita pelajari hari ini. Coding itu apa? Nah, nanti kita lihat. Coding itu adalah memberikan perintah atau kode kepada komputer. Ya, jadi coding itu adalah memberikan perintah. Kalau kamu mengetik di komputer, kamu berikan perintah, kira-kira komputernya akan melaksanakan apa yang kamu bilang nggak? Iya, benar nggak? Misalnya Google, kalau kamu tulis apa, apakah dia akan menampilkan apa yang kamu inginkan? Iya, gitu. Dan kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang meniru kecerdasan manusia. Sekarang kecerdasan manusia itu sudah mulai ditiru oleh komputer. Bayangkan, kalau ada anak-anak kadang kalau susah cari soal, carinya di mana? Di Google. Kecerdasan artifisial ini sama juga dengan AI. Pernah dengar kata AI? Pernah. Sering ketemu di mana AI itu? Di mana sering lihat AI? Di mana? Di media sosial. Di mana lagi lihat AI? Biasanya lihat AI di mana? Ada nggak pernah yang klik ChatGPT, terus Gemini AI, bisa nggak? Pernah nggak cari-cari materi di situ? Kemarin kan ada tugasnya. Tugas apa kemarin IPS? Browsing di internet. Itu browsingnya lewat apa? Lewat googling. Kamu menuliskan beritanya kan? Nah, menuliskan beritanya baru keluar beritanya. Nggak mungkin kamu tulis beritanya misalnya. Carikan tentang sejarah apa kemarin IPS? Sejarah kedatangan bangsa Eropa ya? Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Ya, itu yang kalian cari materinya. Kalian tuliskan itu, apakah nanti yang datang itu tulisannya tentang memasak nasi goreng? Tidak, sesuai dengan instruksi. Jadi kita itu
memberikan instruksi yang benar. Nah, inilah yang dilakukan sekarang. Sekarang teknologi itu sudah mulai maju. Kita harus menyiapkan diri kita untuk menyiapkan Indonesia emas. Di tahun berapa? 2040. Semua memakai teknologi, tidak boleh ketinggalan. Ya, jangan teknologinya cuma main game aja. Jadi harus juga berpikir secara komputasional. Ya, oke. Sekarang lihat, kita mau pembelajaran ini pasti ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Apa sih? Ini tadi ya. Coding itu adalah Ibu minta sampai bacakan. Coding itu apa sih? Coding adalah memberikan perintah atau kode pada komputer agar dapat menjalankan proses tertentu sesuai instruksi yang diberikan. Apakah dia sudah berjalan seperti instruksi yang kita berikan? Ya, jangan masukkan kata-kata. Ya, ya. Berarti sudah benar ya. Berarti kalian sudah pernah melaksanakan yang namanya coding. Oke, kecerdasan artifisial. Brian, coba baca Brian. Kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan artifisial adalah teknologi menggunakan mesin kecerdasan artifisial seperti tadi yang dibilang. Kecerdasan artifisial ini adalah kecerdasan yang meniru kecerdasan manusia. Ya, jadi sekarang komputer sudah bisa meniru kecerdasan manusia. Jadi bukan cuma kita yang mampu berpikir, komputer pun sudah bisa. Bagaimana dia mampu berpikir? Kadang kita menuliskan sesuatu di buku, kadang kita belum menulis lengkap, dia sudah keluar duluan kan? Apa yang mau kita inginkan, kadang dia keluar duluan ya bahasanya, katanya satu kata. Itulah sekarang kita sekarang berada di sini. Sudah mulai bersaing dengan teknologi. Kecerdasan kita sudah ditiru oleh kecerdasan komputer. Ya, jadi jangan mau kalah. Kita harus sama dengan apa yang dilakukan komputer. Oke? Pembelajaran hari ini kita punya tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita belajar hari ini? Yang pertama, Ibu harap dengan belajar hari ini kalian memahami prinsip dasar berpikir secara komputasional. Jadi berpikir secara komputer, ya, dekomposisi dan berpikir algoritmik untuk menyusun urutan yang logis dan sistematis. Artinya, kalau kamu berpikir itu harus sesuai dengan langkah-langkahnya, nggak boleh menginjak langkah selanjutnya. Langkahnya harus urut dari pertama, kedua, ketiga, agar nanti semua berjalan dengan lancar. Sama seperti nasi goreng tadi. Kalau ibu langkahnya ibu rubah dari masak nasi goreng nih, nasinya dulu baru minyaknya. Kira-kira langkahnya benar atau tidak? Salah. Jadi nasi gorengnya tidak akan jadi seperti yang nasi goreng yang kita inginkan. Jadi harus urut. Nah, urut yang logis dan sistematis. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan mampu mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma masak nasi goreng. Permasalahan yang sehari-hari yang bisa kalian pecahkan dengan mengurutkan langkah-langkah yang pertama, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini ada 4. Nanti ibu jelaskan. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini yang akan kita bahas. Nanti diperhatikan ya. Nah, tadi kita sudah. Bagaimana sih cara berpikir komputasional? Cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah mirip seperti cara kerja komputer. Ya. Sekarang lihat, tadi kita sudah menyimak video memasak nasi goreng. Kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan langkah 1, 2, 3 perlu langkah untuk menyelesaikan. Kira-kira apa lagi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan langkah-langkah seperti membuat nasi goreng? Kira-kira apa lagi? Nah, apalagi masalah yang bisa kalian selesaikan? Bingung. Misalnya ibu tanya, apa kegiatan pagi kalian sebelum berangkat ke sekolah? Kelompok sini dulu. Kegiatan pagi sebelum berangkat sekolah ngapain dulu? Merapikan, bangun dulu ya. Bangun pagi kemudian merapikan tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur ngapain? Mandi. Kemudian siap-siap pergi sekolah. Siap-siap pergi sekolah ini langsung siap-siap pergi sekolah. Kalau yang di sini kira-kira habis mandi ngapain?
sarapan dulu. Ada yang sarapan dulu, ada yang langsung berangkat ke sekolah. Ya, tapi berangkat ke sekolah nanti di sekolah berarti sarapan. Ada yang sudah sarapan di rumah, yang sudah disiapkan, baru dia berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah apa itu? Sebelum mau berangkat ke sekolah biasanya kita betul, pamitan dengan orang tua. Berarti ada langkah-langkahnya ya. Ada nggak yang kira kalau misalnya ibu dia makan dulu baru bangun tidur, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi semua punya langkah-langkah. Itu ayah nanti dia sudah makan terus tiba-tiba baru bangun, berarti dia mimpi dari makan. Ya, jadi harus ada langkah-langkah yang benar. Nah, sama seperti dengan berpikir dengan komputer juga punya langkah-langkah yang logis. Jadi dia tidak berjalan meningkat. Jadi sesuai dengan urutannya supaya berjalan dapat memecahkan masalah. Ya, oke, kita lanjut kembali. Nah, mengapa berpikir komputasional itu penting? Ini ada lima. Yang pertama, kalau kita berpikir komputasional membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Ya, kira-kira dengan adanya komputer masalahmu bisa terselesaikan atau tidak? Misalnya dengan pembelajaran, masalahmu terselesaikan atau tidak? Bisa. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita berpikir kreatif. Untuk menuliskan suatu instruksi, itu kan harus berpikir ya. Kira-kira saya mau nulis apa nih ya? Carinya kata-kata apa ya supaya komputer bisa mengeluarkan apa yang saya inginkan. Ini sudah termasuk berpikir kreatif. Kemudian membantu beradaptasi dengan teknologi. Artinya di zaman sekarang kalau tidak mengenal teknologi maka akan ketinggalan. Ya, jadi kita juga harus hidup seimbang dengan berjalannya teknologi. Kemudian membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Ya, jadi nanti dengan berpikir komputasional kita bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Artinya yang ini, yang keputusan pertama kita ambil itu akan mendatangkan kebaikan. Misalnya yang kedua tidak terlalu, berarti kita bisa memutuskan mana yang lebih baik. Kemudian membantu menghemat waktu. Ya, dengan berpikir secara komputer kita instruksikan itu mampu menghemat waktu. Oke? Kemudian kita lanjut lagi. Nah, berpikir komputasional tadi sudah ada 4 yang kita bahas. Ada namanya dekomposisi. Dekomposisi itu adalah pemecahan masalah yang kompleks, yang banyak. Kemudian kita pecah jadi kecil supaya bisa diselesaikan dan mudah dipahami. Kemudian ekstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang penting. Contohnya, fokus pada sarapan sebagai aktivitas penting, bukan menu yang dimakan. Yang penting sarapannya. Kalau menunya apa yang disiapkan orang tua berarti itulah yang kita makan. Ya, jadi yang penting di sini adalah sarapan. Karena sarapan itu penting bagi kalian yang mau memulai pembelajaran. Karena konsentrasi itu kalau kita makan konsentrasi atau tidak? Tidak. Yang dipikirkan apanya? Perutnya. Karena perutnya lapar. Tapi kalau sudah kenyang, nggak mungkin pikir perut lagi, pikir tentang pembelajaran. Kemudian pengenalan pola, menemukan pola atau hal yang berulang dalam setiap masalahnya. Contohnya setiap pagi selalu bangun pagi baru sarapan. Nah, ini pagi bangun dulu baru sarapan, nggak mungkin tertukar ya, nggak mungkin sarapan dulu baru bangun pagi, gitu ya. Jadi polanya tertentu seperti itu. Kemudian algoritma, menyusun langkah-langkah berurutan menyelesaikan masalah seperti bangun tidur dulu, baru mandi, sarapan, kemudian berangkat sekolah. Sama dengan tadi kita membuat nasi goreng. Siapkan bahan dulu, kemudian ulek bumbunya, kemudian panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan nasi, masukkan sayur. Ya, oke. Sekarang dekomposisi. Lihat nih. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya, bikin kopi. Siapa yang pernah bikin kopi di rumahnya? Minum kopi enggak? Minum kopi. Wah, luar biasa. Semuanya minum kopi. Perempuan ada yang minum kopi enggak? Oh, enggak ada. Perempuan minum teh aja. Laki-laki minum kopi. Ya. Sekarang ya, kita tidak langsung ada kopi di dalam gelas. Kamu ambil gelas langsung ada kopinya kan enggak? Enggak ada. Perlu step by stepnya dulu ya. Perlu by stepnya ini dulu. Jadi kopi nanti gelas itu kita siapkan gelas, masukkan kopi,
masukkan gula, kasih air baru jadi kopi. Ini yang namanya dekomposisi, memecahkan masalah menjadi masalah yang kecil, kemudian bisa jadi kopi ya. Gak mungkin gak gelas terus tiba-tiba jadi kopi, nanti jadi ini. Sekarang pengenalan pola, lihat polanya, mencari kesamaan atau pola dari masalah yang pernah kita hadapi. Pola angka misalnya 2, 4, 6, setelah itu berapa? 10, benar, setelah itu berapa? 12. Pola apa itu? 2, 4, 6, 8 adalah pola bilangan? Bilangan? Kelipatan 2 boleh, bilangan? Ini bilangan genap atau bilangan ganjil? 6 ya. Ini adalah pola bilangan genap atau pola kelipatan 2. Jadi bisa instruksinya 2. Pola kelipatan 2 dengan pola bilangan genap. Sekarang kalau ibu dalam bentuk yang kira-kira yang titik-titik ini isinya apa? Segitiga. Kenapa bisa kalian tahu segitiga? Iya, karena urutannya yang polanya setelah segitiga berarti bunga, setelah bunga berarti segitiga, kemudian bunga lagi, segitiga lagi, terus bunga. Berarti yang terakhirnya adalah segitiga. Berarti kalian sudah memahami polanya. Kalian kan akan berpikir polanya, walaupun nanti polanya di sini ada 5 yang berbeda, setelah itu diulang lagi, bisa kan cara mengisinya? Nah, itulah cara berpikir kombinasinya. Kalian mampu berpikir secara komputer dengan mengikuti langkah-langkah lihat. Pertama polanya apa? Kedua apa? Ketiga apa? Oh, ternyata berulangnya di pola ketiga. Ini pola ketiga berulang gak? Ya, ini kan 1, 2. Oh, pola ketiganya berulangnya. Yang ini berulang lagi kembali ke sini. Oke? Ini tentang pola. Sekarang abstraksi. Fokus pada hal-hal penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Contohnya, kalau kita lihat peta, kita hanya butuh informasi jalan utama. Tidak perlu tahu setiap detail pohon atau rumah yang kita lewati. Misalnya, kamu dari rumah mau ke pasar, tapi belum pernah ke pasar lainnya. Kira-kira kalau kamu lihat peta, kamu lihat jalan apa lihat pohonnya yang di pinggir jalan? Jalan. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang penting saja, jalannya yang kita fokus, bukan pohonnya. Kira-kira kalau kita ke pasar kita lewati berapa pohonnya? Pernah nggak berpikir begitu? Enggak kan? Berarti perlu hal-hal yang penting saja yang dipikirkan. Itu yang namanya dengan abstraksi. Jadi hal-hal yang tidak penting atau yang tidak relevan itu diabaikan. Jadi kita berpikir yang penting, yang utamanya saja. Kemudian terakhir ini adalah algoritma, membuat langkah-langkah terstruktur. 1, 2, 3 terstruktur ya. Urut untuk menyelesaikan masalah. Contohnya tadi, resep memasak nasi goreng adalah sebuah algoritma. Ya, langkah-langkah. Langkahnya jelas, mulai dari memanaskan minyak, kemudian menumis bumbu, sampai menyajikan menjadi nasi goreng. Tadi hafal nggak langkah-langkahnya membuat nasi goreng? Kalau diulang lagi dari rumah, bisa nggak? Bisa. Jadi sudah hafal ya, dengan kuliah 1 kali sudah hafal. Nah, sekarang perhatikan. Ini dia masalahnya. Kalian lihat apa di depan? Kelinci. Kelinci ini lapar. Dia perlu makan. Tapi makanannya jauh dan itu ada beberapa rintangan yang harus dia lewati untuk menemukan makanannya. Apa makanannya? Wortel. Nah, di sini nanti ibu akan bagi kelompok menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita beri nama dulu. Kira-kira nama game apa yang kalian mau namai kelompok kalian? Kelompok 1 nama game apa kira-kira? Yang berhubungan dengan komputer. Gamenya boleh pakai game. Namanya apa kelompoknya? Mojang. Mojang itu apa? Game. Oh, game ada namanya. Game Mojang. Perusahaan. Hah? Perusahaan game. Oh, nggak apa-apa. Perusahaan game nggak apa-apa. Berarti dia ini namanya kelompok Mojang. Kelompok Roblox. Hebat. Kelompok Roblox. Pernah nggak tahu Roblox itu apa? Game. Roblox itu juga berbuka ini. Ya, ini Mojang, ini Roblox. 3 kelompok yang belum menemukan namanya. Apa namanya? Ya, 3, 2,
dengarkan instruksinya. Ini satu kelompok ibu berikan satu, ya. Perhatikan tugasnya, tugas kelompok ya. Ini tugas kelompok. Sekarang dengarkan. Kalian harus membuat langkah-langkahnya yang benar. Dengarkan instruksi ibu guru dulu. Kalian harus membuat langkah-langkah yang benar agar kelinci ini bisa menemukan makanannya, ya. Jadi nanti akan kita presentasikan di sini. Ada yang jadi programmernya, ada yang jadi robotnya. Robotnya itu berarti akan jadi kelinci. Harus sesuai langkah-langkah yang kamu tuliskan di situ. Gak boleh kalau tidak sesuai. Jadi harus sesuai dengan langkah-langkah yang kamu tulis. Langkah pertama suruh ngapain dulu. Berikan dia kode. Belok kirinya, belok kanan, maju 2 langkah, maju 3 langkah, balik kiri, balik kanan, terserah. Yang penting dia menemukan makanannya dengan benar. Jadi nanti ada programmernya, ada yang jadi robotnya. Sudah siap? Sudah. Itu kasih waktu 10 menit untuk menuliskan LKPD-nya. Kemudian tulis langkah-langkahnya dan nggak boleh berubah, ya. Nggak boleh berubah. Ayo silakan tuliskan. Ya, langsung di sini LKPD-nya berikutnya. Ya, tulis nama kelompoknya di atas ya. Nama kelompoknya diisi dulu. Ayo, cepat. Nama kelompoknya baru nama kelompoknya. Ayo, ini berdiri di belakangnya. Ya, ayo semuanya. Boleh belajar namanya sini ya. Ya, kalau instruksinya salah, berarti dia tidak akan menemukan bonus. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau aku yang jadi kan awalnya. Kamu sudah kamu bikin begitu. Kan udah isi dulu. Sabar, ini kan nanti belok mana ini? Sudah. Sekarang kita akan presentasikan kira-kira robot siapa yang benar ya. Boleh dikumpulkan dulu, di bawah sini dikumpulkan. Tentukan siapa programmernya dan siapa yang akan jadi robotnya berkelompok. Ya, kumpulkan dulu, di bawah sini. Tugasnya dikumpulkan, tugasnya dikumpulkan. Ayo, bawa ke depan. Sudah dikumpul dulu tugasnya. Oke, terima kasih sudah melaksanakan tugas kelompoknya dengan baik. Tadi kelompoknya bekerja sama dengan baik kan tidak? Semua bekerja atau tidak? Sekarang nanti kita akan presentasikan siapa yang jadi robotnya dan siapa yang akan jadi programmernya. Programmer tugasnya akan membaca dan memberikan instruksi. Robot akan mengikuti instruksi yang dibacakan oleh programmer. Jadi kalau programmernya salah, maka robotnya juga salah. Robot nggak boleh jalan sendiri, harus sesuai instruksi. Kita pakai wheel atau mau maju duluan? Pakai wheel aja. Oke, siap ya. Kita nyalakan wheel-nya siapa yang duluan untuk presentasi. Oke, siap. 3, 2, begin. Siapa yang menjadi programmernya dan siapa yang jadi robot? Silakan programmernya siapa? Tirza, Tirza maju. Berarti Tirza berdiri di sini. Robotnya berdiri menghadap ke sana. Ya, ini akan jadi robot ya. Masing-masing kelompok harus sesuai instruksi. Nggak boleh salah dari instruksi ini dan dia harus membaca sesuai instruksi yang ada di sini ya. Oke, programmernya bisa baca. Kamu nggak perlu berpikir, ini kan sudah ada, tinggal kamu baca. Ya, kelompok paradoks. Siap. Robotnya di sini, programmernya di situ, programmernya di sana. Ya, di depan. Ya, kalau programmernya salah, otomatis robotnya juga akan salah. Sudah siap? Siap programmer? Kira-kira sudah siap? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok paradoks. Ya, siap. 3, 2, 1. Hadap kiri. Maju 3 langkah. Hadap kanan. Maju 3 langkah. Hadap kiri.
Maju 2 langkah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Parades. Berarti robotnya dan programmernya sama. Dia menemukan, membantu kelinci menemukan makanannya. Terima kasih untuk Parades. Sekarang kelompok siapa lagi nih yang mau main ini? Programmer. Ya kan? Yes. Jangan diajarin. 3, 2, 1. Hadap kiri 3 kali. Belok kanan. Belok kali. Kalau 4 kali, 4 kali lagi. maju ke depan lagi. Oh iya. Nah. Kalau kanan. Belok kanan. Nah. Terus. Dapat nggak tadi? Dapat nggak? Dapat nggak? Ini tadi belok kiri apa belok kanan? Coba lihat instruksi programmernya. Iya. Karena instruksi programmernya salah, akhirnya robotnya bingung belok kiri apa belok kanan ya. Berarti robotnya lagi error ya. Error robotnya, kasihan pusing ya robotnya ya. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok Moja. Sekarang sudah luar biasa. Hari ini yang bisa robotnya berjalan sesuai dengan programmernya adalah kelompok Parades dan kelompok Roblox. Nanti kelompok Moja lain waktu nanti robotnya bisa lebih canggih lagi daripada kelompok yang lain. Oke, sekarang kita perhatikan di depan. Sekarang lihat di sini. Karena ada kuis. Dalam berpikir komputasional, dekomposisi berarti apa? Apakah menyusun langkah-langkah menjadi sebuah program, atau mengulangi langkah-langkah yang sama berkali-kali, atau memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, atau mencari pola atau kesamaan dari beberapa masalah yang berbeda. Kira-kira jawabannya apa? A. Jawabannya apa? A. Kelompok Roblox jawabannya kira-kira apa tadi? Kita sudah belajar nih, dekomposisi itu apa? C. Kelompok Parades C. Nah, jadi jawaban yang benar adalah dalam berpikir komputasional, dekomposisi itu berarti memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Oke, good. Berarti sudah bisa ya memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sekarang lihat. Oke, ibu akan bagikan tugas mandiri yang bisa dikerjakan. Dibaca benar-benar soalnya agar bisa menjawab dengan benar. Ya, oke. Silakan dikerjakan tugas mandirinya, boleh langsung diisi di kertasnya. Ya, diisi nanti. Kemudian ini berdua ya. Berdua. Ya, silakan diisi berdua sama dia. Yang ini berdua. Ya, boleh diisi langsung cepat dalam waktu 5 menit sudah selesai. Karena ayo, waktunya berjalan. Silakan dibaca kemudian dijawab. Ya, cepat. Ya, waktunya 5 menit selesai ya. Dibaca dulu yang benar, kemudian langsung dijawab. Soalnya susah apa mudah? Mudah. Susah apa mudah? Nah, dijawab. Nanti akan ada soalnya di keluar nanti di depan. Terus
Dua lagi. Ya. Kalau yang sudah sambil menunggu temannya boleh diteliti lagi jawabannya apakah sudah benar atau tidak. Sudah selesai semua, waktunya tinggal 1 menit lagi. Bantu Samir untuk mengumpulkan tugas temannya, Ivanca mengumpulkan tugas temannya, Vivi mengumpulkan tugas temannya. Ayo dibawa ke depan. Boleh dikumpulkan anak kecilnya. Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau yang lain. Sekarang melihat di maju. Dan aku terima kasih. Kelompok sini yang mau maju siapa yang menjawab pertanyaan? Siapa yang mau maju bisa maju bisa akan menjawab pertanyaan. Kita mulai yang sudah. Ya, bisa boleh pilih pertanyaannya. Pertanyaan nomor berapa yang bisa mau? Pertanyaan yang mana? Open sesame. Open sesame. Nah, ya, coba pencet. Oke. Kira-kira jawabannya yang mana? Dibaca bisa jawabannya apa Ibu Nisa? C. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, Ciara mau pilih pertanyaan nomor berapa? Nomor 1. Iya. Kira-kira apa ya jawabannya? Nanti baca soalnya dulu. Oke, benar. Benar menjawab pertanyaannya. Berarti kami menyimak. Kesimpulannya berpikir. Kesimpulannya adalah berpikir secara rasional akan membantu kita menyelesaikan masalah secara efisien. Salah satunya dengan cara tadi dekomposisi ya, memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil supaya bisa mudah dipahami. Nah, dalam memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga mudah kita selesaikan. Kalau masalahnya terlalu besar, itu akan lebih sulit. Jadi harus kita pecahkan menjadi masalah-masalah yang kecil agar semua bisa terselesaikan dengan baik. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa namanya? Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang coding, benar. Coding. Tadi coding itu apa? Ayo siapa yang masih ingat coding tadi itu apa? Ayo. Memberikan perintah atau kode kepada komputer. Benar. Siapa yang masih ingat tadi? Apa itu kecerdasan artifisial? Ayo. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan iya, yang meniru kecerdasan manusia. Biasanya kecerdasan artifisial biasa disebut juga dengan AI, ya, AI. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah sekarang apa yang paling menarik atau menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Kira-kira pembelajaran hari ini tadi yang dari awal sampai akhir, yang menarik itu apanya? Apa tadi? Pembelajarannya. Apa lagi? Permainannya tadi. Ada programmernya, ada robotnya. Seru nggak tadi main itu? Seru. Kemudian lagi, apa hal tersulit yang kalian pelajari? Kira-kira yang sulit apa ya hari ini? Ada nggak yang sulit hari ini? Sarah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Luar biasa. Berarti hari ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Jadi apa yang Ibu berikan pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa kalian aplikasikan di rumah. Seperti tadi dengan memasak nasi goreng itu biasa dilakukan di rumah atau di sekolah. Nah, sekarang perhatikan hari ini nanti akan
dan tugas di rumah menemukan masalah yang bisa kalian pecahkan secara dekomposisi. Selain memasak nasi goreng, kira-kira masalah apa lagi ya yang bisa diselesaikan secara dekomposisi? Maka memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah yang jadi kecil. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.